والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Al-hadirun wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, serta seluruh jamaah salat subuh yang sama berbahagia. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu besar yang senantiasa tercurah untuk kita semua. Sehingga pada akhir-akhir Ramadan ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk menjalankan perintah atau syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bikhawatimiha." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dari akhirnya. Karenanya untuk menilai keberkahan bulan Ramadan setiap hamba, pertanyaannya, apakah dia masih mampu beribadah di akhir daripada bulan Ramadan tersebut? Begitu pula juga dengan kehidupan kita. Untuk menilai kehidupan kita adalah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Pertanyaannya, apakah kita masih mampu beribadah tepat pada hari-hari Allah memanggil kita pulang? Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kajian kita pada subuh hari ini adalah bagaimana para sahabat memperlihatkan bukti cintanya yang begitu luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan subuh kemarin kita membahas tentang kecintaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Nabi. Maka pada kesempatan subuh kali ini kita ingin menceritakan tentang seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Auf radhiyallahu taala anhu. Masih ketika awal kali Nabi mendakwahkan tauhid di tengah-tengah penduduk Mekah, para sahabat semuanya menyembunyikan keislamannya. Karena jikalau keislaman sahabat itu diketahui, maka risikonya sangat besar. Kemungkinan terendah akan disiksa, dan kemungkinan paling fatal akan dibunuh. Dan sudah banyak sahabat yang dibunuh gara-gara diketahui keislamannya. Di antaranya adalah keluarga Ammar bin Yasir, yang mana Sumayyah dibunuh oleh orang-orang kafir. Begitu pula juga dengan Yasir, terbunuh gara-gara mentauhidkan Allah. Sehingga Nabi hanya bisa mengatakan kepadanya, "Sabran ala ali Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempatmu adalah di surga. Disebutkan ada seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Auf, yang dikatakan sebagai seorang budak yang diketahui keislamannya. Maka majikannya tidak terima, maka budaknya ini hendak dieksekusi mati di tengah-tengah penduduk kota Mekah. Ribuan mata memandangnya, yang artinya tidak sabaran lagi untuk melihat detik-detik terakhir daripada seorang Khabbab yang dianggap pengkhianat kala itu karena memilih Islam sebagai agamanya. Namun ada hal yang menarik. Orang musyrik ingin menguji kecintaan Khabbab pada Nabi. Maka datanglah orang musyrik itu sembari berkata, "Bagaimana jikalau seandainya engkau diganti saja? Tapi yang menggantikanmu adalah nabimu, yang menggantikanmu adalah rasulmu." Maka apa kata Khabbab, hadirin sekalian? "Demi Allah, seandainya saya tahu kaki Nabi terluka oleh duri, saya tidak ridho. Apatah lagi jikalau saya harus mengorbankan nyawanya." Maka apa yang terjadi, hadirin sekalian? Khabbab bin Adi lebih memilih untuk dieksekusi mati daripada mengkhianati cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah cinta sahabat yang selanjutnya adalah seorang sahabiah, sahabat dari kalangan wanita. Pada saat meletusnya perang Uhud, begitu banyak korban yang berjatuhan, baik syuhada dari kalangan kaum muslimin maupun orang-orang kafir juga banyak yang gugur berjatuh. Disebutkan ada seorang wanita yang suaminya, saudara laki-lakinya, dan ayahnya turut berjihad membela kaum muslimin. Seusai perang, dia mendapati sisa-sisa sahabat yang masih hidup. Maka dia bertanya kepada sahabat itu, "Wahai sahabat, bagaimana dengan keadaan ayahku?" Maka sahabat itu menjawab, "Ayahmu telah mati syahid."
Kemudian dia bertanya kembali, bagaimana dengan kakakku? Maka sahabat ini kembali menjawab, sahabatmu, kakakmu juga sudah mati syahid. Kemudian dia bertanya lagi, bagaimana dengan keadaan suamiku? Maka sahabat itu menjawab, suamimu pun juga telah mati syahid. Coba bayangkan hadirin sekalian, hanya dalam satu waktu 3 laki-laki terdekat dari wanita ini wafat secara bersamaan. Namun yang menakjubkan hadirin sekalian, wanita ini kembali bertanya, bagaimana dengan keadaan nabiku? Maka sahabat ini menjawab, nabi kita masih berada dalam perlindungan Allah Ta'ala. Maka apa kata wanita ini? Tidak mengapa ayahku, saudara laki-lakiku dan suamiku gugur, asalkan itu tidak menimpa nabiku tercinta sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.